mau bangkit berdiri? Kita akan berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami datang pagi hari ini ingin mencari wajah-Mu, ingin memuji menyenangkan hati-Mu. Kami tahu dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami hari ini. Saat ini Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah dengan kerendahan hati kami mau dengan tulus memuji, meninggikan dan mengagungkan nama Yesus. Hanya satu nama, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang memberikan kebebasan dalam hidup kami, nama yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Hanya satu nama, yaitu nama Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan pagi hari ini. Maka dari itu ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai habisnya ibadah kami minta berdaulatlah Tuhan. Karena kami tahu inilah waktu Tuhan. Inilah saatnya untuk Tuhan bekerja. Kami datang dengan kerinduan, dengan kehausan. Maka dari itu biarlah puaskan kami Tuhan dengan air kehidupan itu. Kami rindu, dan kami rindu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah seturut yang Tuhan mau. Pagi hari ini, saat ini, sesuai dengan yang mau Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Beri tos dong, kiri kanan muka belakang. Katakan Yesus dahsyat pagi hari ini. Adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah.
kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau saja Tuhan, satu-satunya yang layak untuk bertahta dalam hati kami. Karena daripada mula datang segala yang baik itu. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Engkau ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapa segala yang
Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Oh Bapa, Bapa segalanya, semua datang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Yes. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Oh Bapa-Ku, Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Oh haleluya, kami mengasihimu. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Terima kasih Bapa untuk kasih yang besar. Terima kasih untuk anugerah yang mulia. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih. Kau hadir Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Haleluya. Kami terlalu yakin dan kami percaya pagi hari ini bahwa kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Firman-Ku bersepakat, Amen. percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang Yes. besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. kepada hambanya saya persilakan. Berjanji Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal ya. Ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hanya Yesus,
satu-satunya Tuhan yang besar. Hanya Yesus, sumber kuatku, sumber damaiku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Yesus pegang hidup kami. Hanya Yesus yang sanggup selamatkan kami. Hanya Yesus yang sanggup tolong kami. Kami takkan menyerah Tuhan. Kami takkan menyerah. Sebab kami punya Yesus yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau di pihak kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Engkau Allah yang begitu setia bagi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih ragu dengan Engkau Tuhan. Kalau kadang-kadang kami masih lupa betapa luar biasanya kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka mengandalkan diri kami sendiri. Kalau kami masih suka mengandalkan orang lain, masih suka mengandalkan manusia lain, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar hanya bergantung kepada Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, hanya bergantung kepada nama Yesus yang membuat kami hidup, yang memberi kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja pada setiap kami. Berikan roh pengertian, berikan roh yang benar Tuhan, yang menaruh benih firman Tuhan di dalam setiap hati kami, menjadi benih yang subur, tumbuh yang subur di dalam setiap hati kami, dimateraikan dalam setiap hati kami. Urapan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan, yang bersuka cita dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Ya, dipersilakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara, sehat semuanya? Puji Tuhan ya. Semestinya saya dijadwalkan pada minggu terakhir di bulan November, tapi kemarin beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala meminta saya untuk melayani di minggu pertama. Maka saya harus patuh terhadap mandat gitu ya. Terima kasih juga buat kesempatan yang sudah diberikan buat saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau teringat ya, ketika saya pernah beberapa waktu yang lalu menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya sampaikan waktu itu, bagi saya bukan hal yang mudah untuk saya berbicara di sini, karena butuh persiapan. Saya harus pastikan semuanya yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Tapi ini, wah ini yang menarik ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya mengikuti TSOP, ya kan. Sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah atau sedang melakukan proses belajar TSOP
bisa dengan bangga namun tidak sombong? Angkat tangannya. Hanya saya? Ada Febe, wah di sini di depan semuanya ya. Oke. Tapi setelah saya menerima pembelajaran baru 5 kali pertemuan, kira-kira ya Pak Agus. 5 kali pertemuan ya, setelah saya menerima pembelajaran ini, ilmu yang baru, membuat saya semakin pusing kayaknya. Nah ya, tentunya membuat semakin mengerti apa yang harus saya bagikan, apa yang harus saya sampaikan. Karena apa? Karena belajar banyak sekali tentang cara penyampaian firman Tuhan. Ya, jadi tahun depan kalau dibuka lagi, saya mendorong untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua yang mulai dipercaya untuk berbicara di Komsel, untuk mengikuti ini. Penting banget. Bukan begitu? Oke. Bu Krisna ada di sini, Bu Krisna? Wadah. Bu Krisna saya sudah promosikan ya. Setidaknya nilai A lah ya. Oke. Terima kasih. Oke, saya masuk ya. Oke, di bulan November kita memiliki tema mengubah paradigma orang lain atau masyarakat. Khotbah pada hari ini saya beri judul Renewing Mind atau memperbaharui paradigma. Jadi bagaimana seseorang bisa merubah paradigma orang lain ya kalau paradigma kita sendiri belum dibenarkan atau belum diperbaharui. Oleh sebab itu kita mesti belajar ya. Kita harus tahu dulu, kita harus memiliki paradigma yang diubahkan dulu, baru kita bisa berdampak buat orang lain. Amin. Bisa di next. Oke. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Setiap kita memiliki latar belakang yang berbeda, setuju ya? Baik dari budaya, dari didikan keluarga, dari lingkungan kita tinggal atau lingkungan kita sehari-hari, ya, di mana semuanya itu sangat mempengaruhi paradigma kita tentang Tuhan dan kebenarannya. Yang jadi masalah adalah ketika itu semua tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di situ saya tuliskan kebudayaan. Kadang-kadang beberapa dari anak-anak Tuhan masih percaya dengan tradisi-tradisi yang berbau berhala ya. Dengan patung-patungan misalnya, dengan jimat-jimatan misalnya, dengan pohon besar misalnya. Padahal sudah percaya Tuhan, tapi masih percaya dengan hal-hal begitu. Dari keluarga, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di sini memiliki keluarga yang tidak harmonis, ada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ya, kondisi ekonomi yang kurang baik mungkin yang membuat kita terpola bahwa kita nih orang kecil, kalau mimpi jangan besar-besar, gitu ya. Besok saya mau jadi, misalnya mau jadi presiden, besok saya mau jadi menteri, orang tuanya gini, ngimpi, gitu. Itu yang membentuk paradigma kita, ya, penolakan. Mungkin orang tuanya menolak, tidak menginginkan kehadiran anaknya. Atau kok anakku tidak seperti dia ya, kok orang tuaku tidak seperti dia. Terjadi penolakan. Itu yang membuat paradigma kita keliru akan Tuhan dan kebenarannya. Lingkungan, ya tentu pergaulan bebas, yang muda-muda, ya bullying, kekerasan, pelecehan, isu ekonomi sekarang ya, isu politik, isu alam, megatrust dan sebagainya. Ya, semuanya diberitakan dan bukan kabar yang menyenangkan. Ya, pengaruh buruk media sosial, kemarin kita sempat dihebohkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Itu yang membuat kita
memiliki paradigma yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Tidak selaras dengan firman Tuhan. Banyak loh anak-anak Tuhan yang nyatanya masih percaya dengan hal-hal yang mistis bukan mistis ya, yang berhala, ya, berharap atau meminta kepada Allah lain. Nyatanya masih banyak anak-anak Tuhan yang pikirannya diselimuti dengan rasa khawatir, takut, pikirannya ragu. Kira-kira Tuhan bisa tolong saya nggak ya? Begitu banyak ya yang sampai dengan saat ini belum merdeka dengan masa lalunya. Punya hati yang terluka. Punya kepahitan dengan sesuatu yang mungkin waktu dulu menyakiti hatinya. Banyak anak Tuhan yang akhir-akhir ini, anak muda yang akhir-akhir ini menjadi putus asa, pesimis, menyerah dengan keadaan. Karena tidak memiliki paradigma yang benar tentang Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita dengar ya, beberapa anak Tuhan ada, kemudian anak-anak muda yang lain mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, ada di sebuah negara, dia punya tradisi namanya sepuku. Apakah saya betul bacanya, mengejanya? Saya kurang tahu. Yang artinya potong perut. Ya, jadi kegiatan ini ritual untuk bunuh diri. Untuk apa? Untuk memulihkan nama baik. Jadi ketika seseorang membuat kesalahan, ya, supaya nama dirinya pulih, supaya tidak malu, tidak menanggung malu, ya dia melakukan ritual tersebut. Itu di negara lain, gak usah jauh-jauh. Angka di negara Indonesia, ya, angka bunuh diri terus meningkat, Bapak Ibu. 2021 terdapat 629 kasus. 2022 naik menjadi 902 kasus. 2023 naik lagi jadi 1226 kasus. Tahun ini 2024 per September sudah menembus 1000 kasus. Inilah pentingnya paradigma tentang Tuhan selalu diperbarui. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Tidak melakukan pemikiran-pemikiran yang salah. Amin, Bapak Ibu. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar paradigma kita dapat terus diperbarui? Bisa di next mungkin. Oh, di bawah ternyata ya tulisannya. Apa yang harus kita lakukan ya agar paradigma kita terus dapat diperbarui? Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Saya akan bacakan ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jika kita lihat, kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, ya. Jadi Petrus dan rasul-rasul dan orang percaya berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Ya, singkat cerita nanti Bapak Ibu bisa baca, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Di tempat yang sama juga berkumpul orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya. Dan kemudian Yesus bersaksi di situ tentang Petrus bersaksi di situ tentang kebangkitan Yesus, karena sebelumnya orang-orang tidak percaya itu mengatakan Petrus dan kawan-kawannya ini sedang mabuk anggur gitu ya. Makanya Yesus bersaksi bagi mereka. Ya, singkat cerita orang-orang yang tidak percaya itu
yang mendengar kesaksian Petrus menjadi tersentuh. Lalu berkata kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan hendak kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya, gereja mula-mula anggotanya memiliki latar belakang kepercayaan yang beragam. Ya, di mana sudah terbangun sejak lama cara mereka berpikir yang mempengaruhi sikap mereka dan tingkah laku mereka. Ya, sangat beragam. Dan itu harus diselaraskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Petrus menjelaskan kepada orang-orang tersebut, ya, siapa itu Yesus. Ya, Petrus sampaikan, ya, Yesus yang telah kamu bunuh dan kamu salibkan. Artinya mereka tidak memiliki paradigma yang benar tentang Yesus dan kebenarannya. Jadi Petrus harus saksikan. Ya, maka karena itu harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengenal cara berpikir yang bertentangan dengan firman Tuhan supaya kita tahu ini benar apa salah. Secara sadar atau sengaja harus mau diperbaharui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Untuk poin yang pertama adalah bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Oke. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam ayat tersebut, ya, yang tadinya orang-orang tidak percaya kepada Yesus, yang memiliki paradigma lain tentang Yesus dan kebenarannya, mau menerima apa yang tadi disaksikan oleh Petrus, ya, mau memberi dirinya untuk dibaptis sebagai tanda mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tentunya pengajaran rasul-rasul sejalan dengan pengajaran firman Tuhan. Ya, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan di sini adalah mau menerima perkataan firman. Perkataan firman dari firman Tuhan, firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, oleh hamba-hambanya, oleh mentor rohani, ya. Berkomitmen untuk melakukan yang sejalan dengan firman Tuhan. Pengajaran rasul-rasul tadi. Ya, bertekun, kegiatan yang dikerjakan berulang-ulang, konsisten, terus-menerus. Kita semua tahu bahwa paradigma yang sudah terbentuk dari sekian lama, ya, kemudian kita harus bangun paradigma yang baru, harus membutuhkan waktu yang lama. Gak bisa instan, harus terus-menerus dikerjakan, harus terus-menerus dilakukan. Dibutuhkan ketekunan di dalamnya. Amin, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen yang sebenarnya sudah tahu ya firman Tuhan ya, tapi nyatanya memiliki paradigma yang keliru tentang Tuhan. Sebab kita tidak mau bertekun
dalam kebenaran firman Tuhan. Ikut Tuhan itu setengah-setengah ya. Ada istilah kadang tobat, kadang kumat. Ya. Banyak orang Kristen yang harusnya bergantung kepada Tuhan, namun bergantung kepada hal di luar Tuhan. Tadi yang saya sempat singgung di depan, kepercayaan kepada berhala. Yang berusaha maunya laris, bukannya lari ke Tuhan, tapi larinya ke orang pintar, cari penglaris gitu ya. Masih nyimpen, ini jimat dikasih si A nih, ini jimat dikasih si B nih. Kalau ada tanggal-tanggal tertentu, mungkin dari budaya-budaya tertentu harus dimandikan ininya, jimatnya. Aduh. Ya, masih percaya dengan Allah lain, masih berharap kepada Allah lain, berhala. Atau kita masih mengandalkan diri sendiri yang sebenarnya sangat terbatas. Kalau kita mengandalkan diri sendiri ya ujung-ujungnya ya putus asa. Ujung-ujungnya merasa rendah diri, merasa dirinya tidak mampu. Nanti kalau diri sendiri sudah nggak bisa, mulai nih mengandalkan orang lain. Si A bisa nggak ya tolong saya? Si B bisa nggak ya tolong saya? Gitu ya. Selagi masih jadi manusia, ya masih sangat besar manusia tersebut mengecewakan kita. Kalau kita bergantung sama manusia, ya siap-siap aja dikecewain lah. Ya, tidak seperti apa yang kita mau, tidak seperti apa yang kita harapkan. Itu yang banyak orang Kristen kerjakan, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas sekali. Di firman Tuhan tertulis begini, tapi percaya sama yang lain. Di firman Tuhan dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, tapi masih berharapnya sama yang lain. Atau kita masih berharap dengan yang dunia tawarkan untuk kesenangan sementara, yang ujungnya ternyata membinasakan. Banyak sekali contoh narkoba, free sex, miras dan sebagainya. Semuanya hanya sementara. Jelas ujungnya kebinasaan. Itu yang dunia tawarkan untuk membuat kita semua bahagia. Ya kan? Party yuk, begini yuk, begitu, nyari kesenangan. Tapi ujung-ujungnya ternyata membawa kita dalam kebinasaan. Yang mungkin dianggap beberapa anak muda itu keren, aduh mohon maaf teman-teman, gak ada keren-kerennya. Beneran. Kerenan juga datang komsel kayak Gizi ya enggak? Kerenan juga datang ibadah ke sini daripada kita ke sana. Ya. Kita berusaha mengikuti zaman, mengikuti tren ya kan, supaya dilihat orang, wih keren nih orang ya kan. Larinya ke hal-hal yang instan. Sekarang banyak kasus orang yang terjerat hutang karena pinjaman online gitu ya. Saya beberapa kali harus terminate di tempat saya kerja karena melakukan pelanggaran, melakukan uang yang bukan haknya tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Ketika kami tanya, hampir semua karena pinjol. Benar ya, pinjaman online ya. Hampir semua karena itu. Kami tanya buat apa uangnya? Dan semuanya menjawab, buat beli kepentingan-kepentingan yang sebenarnya nggak penting. Konsumtif. HP masih bisa dipakai karena mau ngikutin tren. Beli yang keluaran terbaru. Kendaraan yang masih dipakai karena harus mengikuti tren. Beli yang baru. Uangnya dari mana? Dari pinjol. Ujung-ujungnya fraud. Ujung-ujungnya pakai yang bukan haknya. Itu yang coba dunia tawarkan tuh. Sehari 2 hari happy. Tapi selanjutnya kita binasa. Kita binasa. Ya,
Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah sebabnya butuh ketekunan agar paradigma kita ini ya diperbarui. Berulang terus menerus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Membuat pandangan kita menjadi baru. Membuat pandangan kita tentang Tuhan diupdate. Ya. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa saya sudah menerima pengajaran ini, saya sudah pernah dengar khotbah ini, jadi saya tidak perlu datang. Siapa yang bilang? Ketika kita mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, meskipun itu sudah 100 kali kita dengar, meskipun itu sudah 200 kali kita dengar, tapi kalau kita mau nyiapin hati, percaya, Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang baru. Sekali lagi kita terbatas. Kita terbatas. Jangan menganggap diri paling, wah saya sudah dapat, gak penting ini khotbahnya. Kemarin saya dapat, yang lalu saya dapat, jadi saya pulang aja deh. Jangan. Ketika hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan itu, percaya, Roh Kudus akan kasih hikmat kita untuk mendapatkan hal yang baru. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, bersekutu dengan saudara seiman. Ayat 42 saya bacakan, bertekun dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke. Kata selalu menekankan pentingnya sebuah persekutuan ya dengan saudara seiman tentunya ya. Jangan sampai kita melewatkan sebuah persekutuan sebab Tuhan dapat berpesan melalui saudara seiman kita. Melalui pimpinan rohani kita. Ya. Sehingga kita terus diperbaharui. Seperti tadi yang saya sampaikan. Roh Kudus akan memberikan pengajaran-pengajaran yang baru, pengertian-pengertian yang baru. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul berkumpul bersama dalam doa, persekutuan, dan pengajaran. Gitu ya. Mereka saling menguatkan, membangun satu sama lain dalam iman mereka. Saya bacakan di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam komunitas yang benar kita dapat belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam komunitas yang benar iman kita bisa bertumbuh dengan baik. Karena tadi kita bisa saling menguatkan, memberi dukungan satu sama lain. Ya, tidak lagi merasa sendiri sebab kita memiliki saudara seiman di dalam Kristus. Ada satu kesaksian yang seseorang memutuskan dirinya untuk tidak jadi mengakhiri hidupnya karena merasa punya keluarga yang baru di dalam Tuhan. Ya. Ada komunitas yang selalu bisa memperhatikan, ada komunitas yang bisa mensupport dia sehingga keputusan dia waktu itu untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gagal. Semua karena komunitas di dalam Tuhan. Banyak juga jemaat Tuhan yang dibebaskan ya
dari belenggu kepahitan masa lalu, dipulihkan dengan Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan melalui komunitas gereja, melalui persekutuan. Gereja ini adalah rumah bagi kita semua. Semuanya keluarga di dalam Kristus. Amin. Kita harus saling mengasihi, berbagi, menguatkan, saling support, saling melengkapi. Semuanya punya kelebihannya masing-masing. Dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kalau Bapak Gembala kita sampaikan, Pak Frans, tidak ada penonton gitu ya di Rock News. Tidak ada penonton, semuanya pemain. Kita pakai kelebihan kita untuk memuliakan nama Tuhan di tempat. Ayo sediain waktu buat bertekun, bersekutu dengan saudara seiman. Jangan menormalisasikan kesibukan kita untuk tidak bersekutu dengan saudara seiman. Kalau memang sangat sibuk sekali, kalau memang sangat gak ada waktu, ayo bawa pergumulan itu ke dalam Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan kasih jalan yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan, aku rindu bersekutu dengan saudara seimanku. Pasti Tuhan buka jalan. Tapi jangan sampai kita menormalisasikan kesibukan kita untuk tidak bersekutu dengan saudara seiman. Yang sebenarnya gak sibuk-sibuk banget, disibuk-sibukin ya kan. Saya di dalam pekerjaan suka mengatur jadwal meeting itu sebelum ini ya. Saya suka bentrok-bentrokin jamnya supaya saya tidak menghadap bos gitu ya. Jangan begitu. Ya, ini satu contoh yang buruk. Meetingnya hari Senin aja, padahal saya tahu hari Senin itu saya dipanggil meeting dengan bos gitu ya. Hari Senin aja, nanti saya tidak jadi menghadap bos. Menghindari, so sibuk ya kan? Iya Bu, karena saya harus bahas ini dengan teman-teman di cabang. Oh iya, gitu kan. Padahal so sibuk. Jangan begitu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bersekutu di dalam Tuhan dengan saudara seiman supaya paradigma kita terus diperbaharui, mendapatkan firman Tuhan terus-menerus dikuatkan, terus-menerus diingatkan, terus-menerus dilengkapi. Amin. Next. Sebagai penutup, paradigma setiap kita harus mengalami yang namanya pembaharuan. Ya, pembaharuan tersebut harus didasari oleh hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Pembaharuan paradigma bisa saja terjadi, namun bukan berdasarkan firman Tuhan. Bisa terjadi, bisa berubah, tapi dasarnya bukan firman Tuhan. Maka karena itu setiap kita harus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bersekutu dengan saudara seiman. Amin. Saya undang pemain musik, tim RPC bisa naik. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Ya, saya pernah dihadapkan dengan satu proses yang membuat saya sangat khawatir, ya, karena mungkin saya sudah pernah saksikan di tempat ini. Ya, saya harus menghadapi beberapa orang, bahkan banyak orang. Saya harus berurusan dengan hukum karena saya diduga melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang-orang tertentu. Tapi saya kerjakan itu karena ya tugas dari pekerjaan saya. Saya harus memberhentikan beberapa orang yang ternyata mereka ini anggota salah satu organisasi, itu ya kira-kira. Pernah saya ketemu di tempat kami di mediasi.
mereka sampaikan kepada saya, intinya mau mencari saya lah. Terus saya bilang, gak usah repot-repot, saya setiap hari ngantor di situ loh, datang aja kalau mau. Ya kan, gak usah pakai ngancem-ngancem. Saya setiap hari datang ke kantor itu. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang pernah mendatangi saya. Saya pernah memberhentikan kelompok keamanan yang memang waktu itu kerjasama dengan pihak kami, karena ada perbuatan yang cukup fatal, pelanggaran berat, jadi satu kelompok itu harus disudahi. Ya sama, orang berbondong-bondong datang menyampaikan bahwa saya tidak adil, saya begini, saya begitu. Ya kan, khawatir enggak? Ya khawatir secara manusia, takut secara manusia. Tapi ketika saya punya paradigma yang benar tentang Tuhan, siapa sih Tuhan yang saya kenal? Backinganku tuh Tuhan loh. Tuhan pasti jaga saya. Tuhan pasti lindungin saya. Ya. Wah, setan terus-menerus mengintimidasi. Ayo lo nanti kamu begini. Ayo lo nanti kamu di penjara. Tapi ketika saya hanya bersandar kepada Tuhan, saya tahu Tuhan akan menolong saya. Sangat mudah bagi Tuhan untuk melepaskan saya dari sebuah masalah yang besar. Sangat mudah, Bapak Ibu, sangat mudah. Makanya kita harus punya paradigma yang benar. Saya dengan istri pernah mengalami dapat surat dari PLN karena masalah pembayaran. Kami pernah ngalamin itu, Bapak Ibu. Karena kami tidak bisa bayar listrik. Bayangin bayar listrik itu berapa sih? Sampai kami dapat surat. Tapi kami percaya loh, di tengah-tengah hal yang tidak mengenakkan, Tuhan pasti pelihara kami. Tuhan pasti lindungi kami. Saya berdoa dengan istri, Tuhan, Engkau pasti tidak akan membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Kalaupun iya, itu pasti yang terbaik buat saya dan istri. Saya pernah dihadapkan hal-hal yang tidak mengenakan loh Bapak Ibu Saudara. Sama. Tapi kalau kita punya paradigma yang benar tentang Tuhan dan kebenarannya, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tahu nggak melampaui segala akal? Orang ini kayaknya banyak loh masalahnya. Orang ini kayaknya dikejar-kejar banyak orang ya. Tapi kok tidurnya masih nyenyak ya? Nah itu. Kok masih hahaha ya? Kayaknya masalahnya gede loh, orang ini nggak main-main. Tapi masih bisa ketawa-ketawa tuh. Sebab Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi kita. Bagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam firman-Nya, kita diajarkan bermegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa lu ketawa-ketawa gitu? Ya nih si A habis ngomongin saya gitu. Bermegah. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus banyak banget menolong saya dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang benar-benar tidak terduga. Oleh kami, Tuhan tolong. Luar biasa. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan lakukan hal sama kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu lagu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan dengan iman. Punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Bisa minta tolong Pak Agus untuk yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu kita aminkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, yang membawa kita kepada satu perubahan. Ini yang Tuhan mau. Pada bulan November ini gereja kita mengambil satu tema. Perubahan paradigma boleh terjadi manakala kita menerima firman Tuhan, bertekun di dalamnya, dan kita wujudkan dalam persekutuan koinonia bersama dengan orang-orang kudusnya. Siang hari ini biarlah firman Tuhan boleh kita dengar, boleh kita jadikan rema, dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Salah satu makna perjamuan kudus adalah bentuk persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Iya. Perjamuan kudus bukan sekedar sakramen yang sering dilakukan oleh gereja, tetapi perjamuan kudus ini memberikan kita satu kebenaran, di mana lewat perjamuan ini, lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus, kita disatukan bersama dengan Kristus. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mau menjalani dan menghidupi firman-Mu. Tolong bantu kami untuk kami dapat menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang Kristen bukan biasa-biasa, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami pembaruan di dalam pola pikir kami, dalam paradigma kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan
Dan siang hari ini kami bersama dengan hamba-hambamu, Bapak Leo, Bapak Sayudi, demikian juga Pak Yusuf Tuhan. Kami akan melayani perjamuan kudus di pagi hari ini. Persiapkan setiap kami, hamba-hambamu, persiapkan setiap kami, jemaatmu Tuhan, agar melalui perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami diperbarui, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan ini, kami semakin dibawa untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang kudus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yang sudah terlayani bisa pakai dulu bersama. Sekarang kemenangan darimu. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum terlayani? Semuanya sudah dapat ya? Kita angkat tinggi-tinggi roti yang kita terima. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan. Dengan iman percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah serahkan hidupnya, Tuhan sudah serahkan nyawanya bagi kita. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saat ini mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, luar biasa kasih-Mu kepada kami.
kalau Tuhan sendiri tidak menyayangkan nyawanya, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan menjaga, melindungi kami, bahkan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Mari angkat tinggi cawan di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Dan tahukah Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu cawan selalu berbicara tentang murka Allah. Hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, namun di atas kayu salib Tuhan menanggung itu buat kita. Itu adalah bentuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Karena itu tetap hidup di dalam kasih-Nya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab di luar Kristus kita akan binasa. Mari dengan ucapan syukur kita minum anggur yang atasnya kita ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Tetapi Tuhan yang sama, Tuhan yang besar itu sanggup merasakan setiap kesusahan saudara dan saya. Dia mengerti setiap kegalauan hati saudara. Dia mengerti apa yang saudara alami. Dan dia sanggup untuk menolong. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Lebih dalam mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih buat perjamuan kudus yang pagi hari ini boleh kami nikmati bersama, membawa kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan juga hidup di dalam panggilan koinonia, bersekutu dengan sesama kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.
Shalom warga kerajaan, sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Loh, kok hilang? Guys, aku di bawah sini guys. Hah? Mari kita berdoa bersama bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat hubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga, tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi, mencari kehendak Allah. Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, transformasi, metamorfo, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan: berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen, you are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang, tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying and we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa, kamu mampu, kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan
cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai sampai universitas gratis. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus. Dan itu setiap pengikut Kristus is an agent of change. Perubahan transformasi. Nomor satu, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu gereja yang kecil itu tertutup, dia mesti buka, dia harus bersihkan, ya saudaraku, mimbarnya, dia sendiri yang juga kantong persembahan, dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude, dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo, baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Baik, diberkati pagi hari ini. Amin. Baik, terima kasih buat hambanya Pak Galuh yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, adakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pagi hari ini, boleh lambaikan tangan di tempat saja. Nah, ada beberapa ya, 1, 2, 3. Selamat datang, selamat beribadah. Kami kembali mengundang, kalau saudara-saudari belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang kembali untuk bisa beribadah bersama di GBI Rock Semarang setiap hari Minggu jam 9 pagi. Tuhan memberkati. Oke, minggu depan kita akan kembali bertemu di tempat ini. Minggu 10 November jam 9 pagi. Dan kita akan dilayani oleh Ibu Febe Sinta Verlina. Rocky juga jam 9 pagi di tempat ini, bertempat di lantai 1. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, tetap dengan 2 cara. Bagi Bapak Ibu yang mengembalikan secara manual, boleh mengambil amplop di kotak putih belakang tersebut dan memasukkan kembali di kotak tersebut, atau memberikan secara QR. Jangan lupa bagi yang mengembalikan persepuluhan dengan kode 01 di belakangnya, persembahan umum 03, dan yang memberikan persembahan pembangunan 05. Itu saja yang saya bisa sampaikan pengumuman. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat persembahan dan akan ditutup oleh Pastor Agus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini kami dengar, kami renungkan, kami melakukannya, dan kami mau terus membagikan bagi banyak orang dalam dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan taruh kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberi apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami. Ajar kami belajar untuk memberi. Belajar memberi dengan kerelaan, dengan hati yang tulus. Karena kami tahu semua berasal daripada Tuhan. Dan biarlah seluruh persembahan yang ada dikelola untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, khususnya di GBI Rock Semarang. Ini persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang tulus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal hingga paripurnanya. Semuanya tentang Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu yang sudah Tuhan pakai. Ambil bagian di dalam pekerjaanmu yang kudus. Urapi kami semuanya dengan pengurapan yang baru. Pakai hidup kami semakin lebih indah lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati
untuk hamba-hambamu Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami yang pagi siang hari ini tidak bersama kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas mereka. Pertolongan Tuhan ada atas mereka, dan Tuhan berkati, kembalikan ke Semarang dengan keadaan baik, selamat, sehingga kami bisa bersama-sama kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kalau sebentar kami akan berpisah pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami, dan kami percaya semua berkat yang terbaik datang dari Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang mengulurkan tangan-Mu, menjamah, memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, pertolongan Tuhan yang luar biasa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sampai kita semuanya mengakhiri tahun ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih dan keajaiban Tuhan yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.